Ya, kami kesulitan ya, pengacara kesulitan, polisi kesulitan ya. Masyarakat selalu datang untuk menuntut uang kembali sepenuhnya. Bagaimana Pak agar uang kembali sekarang? Nah, di situ kita jelaskan kalau secara pidana potensi uang Anda tuh kembali itu hampir tidak ada. Terus kami bagaimana Pak? Ya itu resiko Anda ya. Resiko. Harusnya masyarakat juga mesti paham ini edukasi hukum untuk masyarakat ya. Jangan percaya dengan iming-iming keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang singkat ya. Apalagi arisan online itu punya track record yang buruk ya. Jadi kenapa sih masih diikutin? Masyarakat di sini jangan selalu menuntut untuk uangnya kembali, sedangkan masyarakat di sini sendiri membawa dirinya sendiri kepada kerugian ya untuk dia sendiri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pengacara Channel. Nah, akhirnya kita ketemu lagi. Hari ini saya sendiri. Nah, hari ini kita akan bicara tentang arisan online ya. Ini kan permasalahan arisan online ini sedang nah, kita pengertiannya dulu ya. Kita langsung aja mungkin karena ini penting ya, masyarakat butuh jawaban ya tentang arisan online ini, apa yang harus dilakukan, apa itu arisan. Kalau arisan itu ya pada dasarnya ya umumnya hakikatnya menabung ya kan, bener ya. Ada 10 orang 200.000 ewang, nanti setiap bulan bayar, nanti tarik ya, dapat dikoncang, nanti berikut terus pakai gitu. Jadi tidak ada keuntungan di arisan itu, semata-mata hanya budaya ketimuran kita untuk menabung saja dan kebersamaan silaturahminya kan. Nanti ngocoknya itu kan di rumah salah satu ini kan gantian terus. Nah, sekarang ada namanya arisan online. Apa bedanya? Online ya secara online ya. Bahkan kadang konsumen, peserta dengan admin atau member dengan admin dengan pemilih itu nggak pernah ketemu sama sekali. Kalau uangnya tinggal transfer aja. Nah, itu bedanya sih kalau online. Nah, bagaimana modusnya arisan online ini? Kalau banyak pengaduan yang terjadi ini, bukan modus ya, cara-caranya ya. Biasanya tawaran itu datang tiba-tiba dari WA ya, atau kita dimasukkan ke grup WA atau grup Telegram. Telegram tuh banyak, grup Telegram tuh bisa 1.000 sampai 2.000 orang itu pesertanya. Nah, di sana ada transaksi segala macam, menceritakan ini lo bisa ini keuntungan ini segala macam ya. Bahkan yang dia menjanjikan sekian persen per minggu apa per bulan ya, di atas suku bunga yang diterapkan oleh BI, malah ya, hebat ya arisan online ini. Juga biasanya tawarannya melalui FB atau SMS segala macam untuk ikut arisan online. Nah, yang membuat masyarakat tertarik, ibu-ibu tertarik ini karena biasanya pelaku ini menggunakan modus-modus ini apa? Di endorse ya oleh selebgram setempat atau malah oleh artis ya. Tapi umumnya oleh selebgram setempat ya, misalnya di Palembang, selebgram kota Palembang itu. Nah, ya itu menawarkan keuntungan ya. Kalau model cara bermainnya itu ada yang naik turun apa itu Yin maksudnya? Kayak sistem ada. Kalau yang paling atas itu paling banyak bayarnya, kalau yang di bawah itu bayarannya semakin menurun. Oh, bayar yang bawah bayarnya semakin menurun. Nah, inilah ya. Jadi bingung ya, kadang ini arisan atau apa gitu. Ya arisan atau permainan apa, money game ya. Nah, permasalahan kemudian biasanya pada umumnya pembayaran itu jadi macet ya. Kayak 3-4 kali lancar, habis itu macet ya. Macet, admin hilang, owner hilang. Nah, kadang banyak juga cara admin ini atau owner ini untuk melarikan diri ya. Banyak modus, dia bilang kadang admin misalnya bilang ownernya lari, padahal kadang admin itu owner itu sendiri. Terus misalnya bikin alasan uangnya diambil waktu salah satu member dapat, dia nggak ikut lagi, ngilang, nggak jelas, jadi alasan untuk admin atau owner untuk cuci tangan lah. Kembali lagi, admin dan owner ini kadang mengerti ya dengan keadaan di medan perang ya.
dia tahu kapan harus untuk melarikan diri atau menyembunyikan dirinya ya. Karena ini online, banyak kejadian member sendiri tidak tahu admin sama owner itu siapa. Tidak tahu sama sekali. Mereka hanya dimasukkan ke grup, nyetor, masyarakat yakin bahwa oh ini nomor rekeningnya ada namanya nih, pasti nggak mungkin salah lah. Padahal kalau masyarakat ingin tahu, banyak ya sekarang modus-modus rekening-rekening palsu ya. Jadi bahkan kayak KTP itu disimpan hati-hati ya, karena bisa dibikinkan orang rekening, bisa digunakan oleh orang-orang semacam ini ya. Saat misalnya punya AIN ya, dapat KTP-nya dibuatkan oleh orang rekening atas nama AIN. Nanti kalau transfer kita uang arisan, terus dianya ditransfer ke tempat si AIN, orangnya lari. Nah saya nyari si AIN dong, kan nama rekeningnya AIN, ya kan? Pas dicek ternyata AIN nggak pernah merasa bikin. Nah makanya hati-hati, jaga KTP sama identitas pribadi. Ya, ini biasanya modus-modus mereka ya, pakai rekening-rekening palsu ya, nggak bisa dilacak orangnya. Terus kembali lagi ya, karena online nggak pernah ketemu. Kadang klien datang, tapi ada nih Pak FB-nya, ini ada IG-nya, ini ada nih profilnya. Ya siapa aja bisa bikin kali FB sama IG, belum tentu orang aslinya itu kan, bukan juga kan? Itu tapi karena ya ingin ada keuntungan segala macam ya, percaya aja. Jadi padahal waktu ditelusuri orang di FB itu nggak ada, malah cloningan FB-nya atau IG-nya, bukan orang sebenarnya. Jadi mudah bagi mereka untuk melarikan diri ya. Hal-hal ini juga kadang menyulitkan dari pihak kepolisian ya untuk melacak pelaku-pelaku yang saya sebut ya pelaku penipuan ya. Nah, kucing nih. Nah, kadang-kadang ya arisan online diselingi dengan investasi ya. Jadi si owner selain dia ada arisan online, dia juga menawarkan investasi ke member ya. Investasinya nggak jelas ya, macam-macam. Dia bilang ada investasi untuk salon atau, tapi pada umumnya mereka hanya bilang investasi aja. Nah, member owner ini kadang berani ya untuk membuat surat perjanjian ya, berani mereka ya menginvestasikan uang senilai. Nah, tapi di lapangan saya lihat ya surat perjanjian nggak jelas ya, senilai sekian, untuk peruntukannya untuk apa nggak tahu, untuk investasi apa nggak tahu. Nah pertanyaannya adalah, masyarakat bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ini ranahnya perdata atau pidana? Nah, ini banyak masyarakat bertanya. Untuk ranahnya perdana atau perdata, saya tegas menyatakan bahwa arisan online ini banyak merupakan sebuah tindak pidana penipuan ya. Bahkan saya heran dengan orang-orang yang arisan online ini, mereka nggak paham dengan arti dari arisan sendiri. Arisan itu kan sistemnya menabung, nggak ada yang untung, cuma menabung aja. Nanti tiap orang dapat giliran gitu. Terus kalau dapat untung itu bukan arisan namanya. Nah, tapi entah kadang masyarakat kayak menutup mata aja dengan semua fakta-fakta itu, tapi tetap ikut aja dengan mengharapkan ada dapat keuntungan yang besar ya. Cuma tetap saya menilai arisan online ini pada umumnya hanyalah sebuah money game ya, dengan mereka Ponzi ya, mereka suka disebut itu ya, hanya money game aja, permainan uang aja. Uang kita sendiri diputar-putar, nanti suatu hari macet terus hilang orangnya. Jadi ya semata-mata cuma penipuan aja. Malah beberapa kalangan menilai bisa dikaitkan dengan tindak pidana semacam kayak perjudian, bahkan pencucian uang bisa jadi. Jadi masyarakat harus tahu ini ranahnya pidana ya, bukan perdata. Jadi kalau ketemu yang semacam ini macet, langsung aja dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Nah tapi saran saya, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang juga awam juga ya sama hukum ya, dengan akibat hukum mereka awam. Mereka takut kalau ada laporan polisi itu. Jadi kalau sudah mulai macet kayak gini, saya sarankan agar segera mencari dan menemui orang tersebut ya.
Kalau kalian masih bisa komunikasi, komunikasilah dia dengan baik-baik, hanya semata-mata demi istilahnya itu menangkap dia di tempat ya, untuk menemui dia. Karena orang-orang kayak gini biasanya hilang, mereka lari entah kemana ya. Mau datang ke rumahnya juga percuma ya, ada orang tuanya segala macam. Orang tua atau istri atau suami itu tidak memiliki tanggung jawab ya dengan pelaku kayak gini ya. Tanggung jawabnya tetap dibebankan ke pelaku ya. Tidak bisa kita menuntut ke orang tuanya, tidak bisa. Jadi percuma aja digerebek rumahnya. Jadi itu caranya. Kalau kata orang Palembang tuh dicangking ya. Jadi didapetin orangnya ini. Nah, ditanya gimana duit aku. Nah, jangan mau lagi bikin surat perjanjian ya untuk mengembalikan. Saya sarankan langsung aja bikin jarak waktu 7 hari untuk mengembalikan uang sepenuhnya. Kalau tidak, dia akan dilaporkan segera ke pihak kepolisian ya. Karena percuma, selama ini buat perjanjian juga, namanya perjanjian bisa diingkari ya. Walaupun di atas materai, tetap aja bisa diingkari. Misalnya dia tidak mengembalikan 10 juta. Nah, di perjanjian itu dia bersedia akan mengembalikan 10 juta tersebut dengan cara mencicil selama 5 kali misalnya. Bisa aja dia mencicil hanya 2 kali. Berikutnya hilang, bisa perjanjian ya selesai. Nah, masyarakat kadang bertanya, gimana kalau gugatan perdata? Ya bisa gugatan perdata. Masalahnya perjanjian menggugat perdata itu kan kualifikasinya ada perbuatan melawan hukum sama melawan prestasi. Nah, katakanlah ada perjanjian ya, kalian ya. Nah, artinya kalau perjanjian dilanggar kan nanti melawan prestasi. Permasalahannya adalah dalam syaratnya sah perjanjian itu ada yang namanya suatu hal tertentu ya. Dan kausa halal. Suatu hal tertentu itu artinya barang dan jasa yang diperjanjikan itu harus jelas ya dan konkret ya. Misalnya jual beli mobil atau bisnis salon. Coba kalau arisan online apa gitu. Jadi dari perjanjian aja sudah tidak memenuhi unsur perjanjian ya. Jadi mau gugat perdata juga bagaimana? Jaminannya ada. Iya, bahkan yang kadang kayak gini tidak ada jaminan sama sekali ya. Mereka berani, oke saya kembaliin, jaminan nggak ada ya. Nah itu jadi kalau secara keperdataan agak sulit ya. Cuma yang paling masuk akal adalah dalam melalui jalur pidana ya, melaporkan dengan tindak pidana penipuan. Cuma masyarakat mesti tahu konsekuensi dari pelaporan tindak pidana adalah hukuman badan ya. Jadi uang yang sudah ditanamkan di investasi dan arisan online itu sangat kecil kemungkinan dan mungkin saya pikir tidak ada sama sekali akan kembali ya. Jadi, nah ini yang sering masyarakat datang ya, sudah merasa dirugikan, menuntut untuk uang kembali sepenuhnya. Ya kami kesulitan ya, pengacara kesulitan, polisi kesulitan ya. Masyarakat selalu datang untuk menuntut uang kembali sepenuhnya. Bagaimana Pak agar uang kembali sekarang? Nah di situ kita jelaskan kalau secara pidana potensi uang Anda tuh kembali itu hampir tidak ada. Terus kami bagaimana Pak? Ya itu resiko Anda ya. Resiko. Harusnya masyarakat juga mesti paham, ini edukasi hukum untuk masyarakat ya. Jangan percaya dengan iming-iming keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang singkat ya. Apalagi arisan online itu punya track record yang buruk ya. Jadi kenapa sih masih diikutin? Masyarakat di sini jangan selalu menuntut untuk uangnya kembali, sedangkan masyarakat di sini sendiri memancing, membawa dirinya sendiri kepada kerugian ya untuk dia sendiri. Jadi ya ikhlasin aja kadangnya, kalau sudah jalur pidana ya gimana, nggak ada cara lain. Kalau orang itu terima ya udah, saya nggak punya apa-apa lagi, saya mau silahkan dipidana, ya di penjara. Nah itu edukasinya saya ulang lagi, jangan mudah terperdaya ya dengan ajakan-ajakan untuk arisan online menawarkan keuntungan segala macam. Nah sekali lagi ditekankan lagi bahwa masyarakat harus tahu ini. Nah disinilah harapan kita dengan pihak kepolisian ya, bahwa pihak kepolisian akan berusaha melaksanakan prosedur dengan asas restoratif justice ya. Artinya di situ polisi dapat bertindak sebagai mediator juga ya,
untuk melakukan memediasikan lah, istilahnya gimana nih si ini, kamu benar uangnya ini gimana, mau kembaliin nggak? Nah itulah nanti polisi lah yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu ya. Cuma satu hal, saran saya kalaupun buat perjanjian, mintalah jaminan ya. Mintalah jaminan. Percuma buat perjanjian kalau nggak ada jaminan ya. Misalnya 10 juta atau 50 juta, ya mintalah jaminan ya. Nah, di jaminan itu jangan lupa disertakan dengan surat kuasa menjual ya. Ya kalau bisa dinotariskan ya. Mungkin demikian dari saya. Pesan saya terakhir terus ya. Pesan saya kepada seluruh konsumen atau apa disebutnya, nasabah member arisan online, jangan segan memberi jasa hukum dengan pengacara terhadap perkara Anda, karena Anda tidak segan beri uang kepada penipu. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.